Nah, ya Kak, teruskan Kak. Teruskan Kak, pertanyaannya Kak. Oh, belum gabung lagi ya Ika ya? Ika belum gabung lagi ya? Belum, Bu. Ya udah sambil nunggu Ika, sambil nunggu Ika. Ntar sambil nunggu Ika. Jadi kedudukan mereka lebih sulit daripada sudra ya. Sambil nunggu kita lanjut dulu. Nah, bangsa Arya datang dan mendesak bangsa Dravida sampai ke selatan. Mereka mendirikan kebudayaan baru Hinduisme. Ini mah hanya pengulangan ya untuk mengingatkan saja apa itu Hinduisme, perpaduan antara budaya Arya dengan Dravida. Ya, Kak, lanjutkan pertanyaannya Kak. Gimana Kak? Iya, Bu. Kan itu ada kasta-kastanya nih, Bu. Terus kalau misalkan kayak soal tempat tinggal gitu-gitu, digimanain tuh, Bu, kayak pembagiannya? Oh, oke. Biasanya kalau tempat tinggal ya seperti apa yang terjadi di Indonesia lah, kelihatan sekali kalau istana itu adalah tempatnya raja, golongan kesatria, ya kan? Kalau umpamanya pura itu adalah tempat tinggalnya para orang-orang Brahmana. Kemudian perkampungan, perkotaan biasa tempat tinggal itu adalah tempatnya orang-orang Waisa karena dia penggerak ekonomi. Nah, si Sudra ini biasanya ikut di golongan 3. Mereka nggak punya tempat tinggal, mereka hanya ikut dan mereka dijadikan budak. Makanya akhirnya kalau mereka ingin bebas dari budak, mereka mending ke wilayah selatan. Tapi kalau umpamanya mereka memang dijadikan budak, ya mereka nggak bisa lepas. Mereka ada di tempat-tempat tinggalnya si 3 kasta tersebut, gitu Kak. Jadi gimana tempatnya? Udah kelihatan sekali. Kalau Terus kalau kesatria, paria gimana, Bu? nah, paria itu diberikan tempat yang jauh dari perkotaan. Jangan sampai bareng, terlibat bareng. Makanya, tapi kan mereka butuh ke kota kan, butuh kehidupan kan. Nah, kalau mereka pergi ke kota, ketahuan. Kalau sudah bunyi gembrang-gembreng, wah makanya langsung ditutupin semuanya. Gitu, Kak. Ya, ini untuk pengingat lagi, tadi mereka mendirikan kebudayaan baru Hinduisme. Apa itu Hinduisme? Ini pernah ada perpaduan antara budaya Arya dan Dravida. Kitabnya kitab Weda. Neng, ini pernah ada. Weda artinya pengetahuan. Kemudian mereka politeisme ya. Ada 3 dewa yang diutamakan, dikenal dengan nama Trimurti. Ingat ya, ada golongan Brahmana, itu pendeta, tapi kalau Brahma itu dewa. Dalam Trimurti itu ada Brahma, pencipta, Wisnu, pelindung, Siwa, perusak. Ini menjadi satu kesatuan. Sebenarnya ini nanti akan menuju Tuhan yang Maha Esa. Tapi di India dipisah-pisah dulu, padahal merupakan satu kesatuan. Ini pernah ada. Tujuan hidup orang-orang Hindu adalah menuju moksa. Hidup tidak berulang. Moksa, tujuannya nirwana, itu hidup tidak berulang. Kalau hidup berulang, itu namanya samsara. Mereka akan susah. Ika, Ratu, Atala, Alsa, di Indonesia diserap menjadi sengsara. Jadi sengsara itu bahasa Indonesia diambil dari bahasa India samsara. Jadi mereka kalau hidup berulang itu sengsara, samsara. Karena apa? Mereka percaya hidup berulang yang dikenal dengan nama reinkarnasi. Hidup kembali sesuai dengan amal perbuatannya. Kamu pernah lihat film Kerasakti? Oh, udah nggak zamannya kamu ya, Atala ya?
Pernah Bu, waktu kecil. Nah, waktu kecil itu si Patkey itu kan dulunya raja, tapi karena amal perbuatannya jelek, akhirnya dia jadi babi kan? Ya, kalau yang satu jadi kera. Jadi sesuai dengan perbuatannya. Kamu boleh tanya ke teman-temanmu yang beragama Hindu beragama Buddha, mereka akan percaya ini ya. Karena ibu juga punya teman, kamu pernah kenal kan Bu Hartini? Bu Hartini selalu cerita umpamanya ada yang meninggal. Kita orang-orang Islam yang meninggal, dia ngomongnya gini, ya semogalah dia mendapatkan orang tua, kalau hidup kembali mendapatkan orang tua yang lebih baik. Loh kok mendapatkan orang tua? Oh ya, karena dia kan reinkarnasi. Atau semoga dia menjadi binatang yang bagus. Allah, itu reinkarnasi. Percaya kepada dewa-dewi, Alsa dan kawan-kawan, biasanya ibu nggak nerangkan ini. Tapi ternyata ada juga. Bu, Saraswati itu ditanyakan, itu dewa apa? Nah, sekarang dikasih deh. Agni itu api. Indra itu perang. Surya itu matahari. Chandra itu bulan. Ini udah diserap oleh Indonesia ya. Bayu itu angin. Saraswati, nah ini yang tadi tanyakan, kesenian. Ganesha, nah kalau kamu bimbel di GO, itu kan Ganesha Operation ya, itu karena ngambilnya karena dia ilmu pengetahuan, dewa ilmu pengetahuan, makanya GO lambangnya Dewa Ganesha, itu anaknya Siwa. Kalau kamu nanti masuk ITB, jurusan apa sih yang IPS itu ya, nah itu juga kan ITB lambangnya Ganesha kan ya. Nah, karena itu lambang ilmu pengetahuan. Masih banyak lagi. Baruna, itu laut. Kemudian Tirta, itu air. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta ini. Kemudian, ini udah ya, nggak usah ya. Bangsa Arya kemudian membuat budaya Hinduisme, udah ya. Nah, kitab sucinya Weda, artinya pengetahuan. Neng. Atala juga ini suka keluar. Weda artinya pengetahuan. Dibagi menjadi 4. Ada Rigveda atau Rigveda, itu kitab yang paling tua, isinya puji-pujian kepada dewa. Rigveda. Samaweda, nyanyian suci untuk melaksanakan upacara. Sama itu nyanyian. Yajurveda, itu doa untuk upacara sesaji. Ini pernah ada ya. Atharwa, doa-doa bagi penyembuh. Ya, ini biasanya dinyanyikan oleh kaum Brahmana. Biar kamu dengarkan saja, nanti kamu ibu kirim ya. Jadi Weda artinya pengetahuan. Rigveda yang paling suka ditanyakan, kitab Weda yang tertua apa? Rigveda. Kemudian yang berisi tentang doa-doa penyembuhan atau mantra penyembuhan apa? Itu Atharwa Weda. Jadi kalau kamu terjun ke IPS, ya kamu harus kuat hafalannya. Itu ya. Kebudayaan Hindu berkembang pada berbagai bidang kesusastraan. Nah, ini suka ada nih. Sastra Hindu lama, ini ada 2 kitab, yaitu Mahabharata, itu karya Vyasa, tapi dibacanya Vyasa, dan Ramayana karya Walmiki. Ini sering ya. Inilah yang mempengaruhi pewayangan Indonesia. Makanya Indonesia katanya nggak punya budaya sendiri karena budayanya ngambil ke India. Mahabharata Vyasa, Ramayana Walmiki. Mahabharata ini berisi tentang perang antara Pandawa dan Kurawa yang merupakan keluarga seketurunan ya. Keduanya terlibat dalam peperangan karena perebutan tahta kerajaan Astina. Tapi yang superhero-nya nanti Pandawa. Siapa aja sih Pak Pandawa itu? Bima, siapa ya Pak? Bima, Arjuna, Gatotkaca. Arjuna, Bu, Arjuna. Ya. Ya nanti Nakula Sadewa si kembar itu ya. Nanti kita lebih jauh lagi lah kalau umpamanya masuk pewayangan Indonesia itu kita bahas. Ramayana ditulis oleh Walmiki. Ini menceritakan perang antara Rahwana dan Rama.
Permusuhan diawali dengan penculikan Dewi Sinta, istri Rama, oleh Rawana. Neng, kadang ditanyakan gini, candi di Indonesia yang menggambarkan kisah Ramayana itu candi apa? Waktu kelas 10 kayaknya kamu ke Jawa Tengah ya. Candi apa itu? Candi Prambanan ya. Candi Prambanan. Prambanan itu menceritakan kisah Ramayana karena si pembuatnya mengidentikan dengan Rama, yaitu si Bandung Bondowoso kalau di dalam kitabnya, tapi kalau dalam rajanya dia Balitung. Tuh, jadi kemana-mana. Ini Mahabharata udah ya. Mahabharata dan Ramayana menjadi cerita pokok pada kesenian asli Indonesia. Kedua kisah tersebut menjadi cerita pada seni wayang, kesenian Indonesia khususnya Jawa. Agama Buddha. Nah, agama Buddha. Neng, Kang, ternyata ada sekelompok masyarakat yang mengkritik adanya kasta. Akhirnya, kelompok itu yang dimulai oleh Siddhartha Gautama memunculkan satu agama baru di India yang menentang kasta, meniadakan kasta. Agama itu adalah Buddha. Pada perkembangan selanjutnya di India muncul agama Buddha. Awalnya Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama putra mahkota kerajaan Kosala Kapilavastu, rajanya Sudodana. Ada 4 tempat, ini sering keluar ya, tempat agama Buddha adalah Taman Lumbini. Terletak di Kapilavastu, ini tempat lahirnya Siddhartha Gautama. Bodhigaya, itu tempat Siddhartha menerima penerangan yang sempurna. Dapat wahyunya kalau di Islam, ya itu Bodhigaya. Kemudian Taman Rusa Benares, itu tempat pertama kali Siddhartha mengajarkan ajarannya. Kusinagara, tempat wafatnya Siddhartha Gautama. Ini ibu ringkas sekali ya. Tapi nanti kalau kamu ingin lebihnya, sejarah tentang siapa Siddhartha Gautama boleh kita gali lagi ya. Jadi ada Taman Lumbini, Bodhigaya, Taman Rusa Benares, Kusinagara. Kitabnya bernama Tripitaka. Itu harusnya pakai I ya. Tripitaka, 3 keranjang. Kemudian hari rayanya Hari Raya Waisak yang dirayakan setiap bulan purnama pada bulan Mei. Jadi kalau bulan Mei ada bulan purnamanya, nah itu Waisak. Nah itu untuk memperingati 3 hal penting. Kelahiran Buddha, Buddha menerima pencerahan, dan wafatnya Buddha. Nanti agama Buddha berkembang pada masa Asoka. Nanti di Indonesia aja ya Ibu ajarkan, Buddha itu dibagi menjadi 2, Mahayana dengan Hinayana. Mahayana itu kendaraan besar, Hinayana kendaraan kecil. Nanti aja ketika Indonesia menerima agama Buddha. Dah. Semoga kita sampai ke Jepang juga ya. Kok ke Jepang? Ke Cina dikit aja nanti ke Cina. Kita coba drill ya. Ini kenapa Ibu kasih drill? Ini Ibu buat soal yang mudah dulu. Nanti ketika kamu dapat soal dari sana, kamu kelola sendiri. Ini modal kamu. Pada umumnya, siapa yang jawab? Pada umumnya peradaban kuno berkembang di lembah sungai besar. Salah satu maksud untuk tinggal di sekitar lembah sungai untuk apa? Sumber air. Tadi sumber air ya. Sumber air ini umum pertanyaan, tidak di India saja. Sumber air. Salah satu pengaruh budaya India terhadap Indonesia apa? Menginspirasi dalam bidang seni arca dan bangunan ya, lihat candi-candinya ya, nggak diajarkan tapi kan kamu ngelihat faktanya ya, nggak lagu Indianya, nggak dominasi agama Hindu Budanya ya, sistem pemerintahan pun tidak, kalau awal iya. Ini pinter. Berikut ini bukan merupakan peninggalan peradaban India kuno. Oh, kamu belum ada perbandingan ya, itu jawabannya Jigurat. Karena Jigurat itu adalah
tempat beribadatnya orang-orang Mesopotamia. Besok kita ke Mesopotamia. Jadi tanda minus, pembuatan kaca, pembuatan sabun, pengawetan kulit itu dapatnya kita dari India. Percampuran budaya Arya Dravida Menghasilkan kebudayaan Hindu. Hindu, iya Hindu ya, atau Hinduisme ya. Dewa tertinggi Brahma. Brahma, ya. Kalau kasta tertinggi, Brahmana. oke, oke. Kalau Ganesha itu Pengetahuan. pengetahuan. Kalau Siwa Perusak. perusak. Kalau Wisnu Pencipta. pelindung. Menciptakan ya, Brahma. pelindung. Ya, Brahma pencipta, makanya dia ambil tertinggi ya. Bangunan bersejarah yang terkenal di India dan termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia yang mana? Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal. Nah, pernah ada pertanyaan Taj Mahal. Taj Mahal ada di kota apa? New Delhi. New Delhi, tapi di Agranya ya, di Agranya ya. Oh, Di Agra. Oke. Dalam agama Hindu terdapat penggolongan yang disebut kasta. Para bangsawan dan prajurit mana? Kesatria. Nah, pinter, kesatria. Kalau para pedagang yang mana? Waisya. Oke. Kalau yang dikeluarkan? Arya. Paria, pahit ya. Bangsa pendatang peradaban kuno yang melalui celah Khaybar berkulit putih yakni Arya kalau di Asia, tapi kalau nanti masuk Eropa, Indo-Jerman. 4 buku suci milik bangsa Arya disebut Weda. Oke. Weda. Yang tertua tadi apa namanya? Weda, betul. Rig Weda, benar. Kalau yang sebagai mantra penyembuh? Apa gitu, Bu? Iya. Apa? Atharwa Weda ya. Atharwa Weda, betul ya. Akulturasi budaya. Ini udah tadi Hindu. Nah, gambar di atas adalah penggambaran dewa yang disebut sebagai Trimurti. Iya. Kalau Tripitaka tadi punyanya agama Buddha ya. Pembagian kelas? Kasta. Kalau samsara? Itu tuh berulang. Hidup berulang. Kalau ya sesuai dengan karmanya. Karma itu adalah perbuatan kita ya. Karma itu perbuatan kita ya. Reinkarnasi sama dengan hidup kembali ya. Hidup kembali sesuai dengan karmanya. Kasta pemuka agama? Brahmana. Ini udah tadi. Peninggalan, ini Ibu ngambil yang dari SBMPTN ya. Jadi kalimatnya aja udah panjang ya. Peninggalan tata kota yang teratur pada masa kebudayaan India kuno terdapat di Mohenjo-daro dan Harappa. Mohenjo-daro dan Harappa. Salah satu bukti bahwa masyarakat India kuno sudah menerapkan sistem sanitasi. Setiap rumah lengkap dengan sumur dan kamar mandi. Sip. Ini ya. Ini yang Ibu ambil dari soal-soal itu. Dari reruntuhan kota kuno, hal ini membuktikan tak satu pun ditemukan bekas benteng. Hal ini membuktikan bahwa dalam masyarakatnya hidup aman dan tentram. Tujuan dibentuknya kasta oleh bangsa Arya? Menjaga kemurnian bangsa Arya. Ini pernah ada ya. Yang Ibu yang panjang-panjang ini ada ya. Tempat pertama kali Siddhartha Gautama melakukan khotbah? Benares.
Ares, kalau buat gaya dapat wahyu ya. Wahyu. Oh. Dapat mujizat Benares Taman Rusa. Kehidupan masyarakat India lembah Sungai Sindhu sudah dapat dikatakan dibalik lagi ya, tidak ditemui benteng ya, dibalik ini ya soalnya ya. Oke, dikit aja lagi masih bisa ya. Dengarkan. Ibu kasih tambahan waktu 20 menit saja karena tadi teman-temanmu yang 2 terlambat besok semoga lancar ya. Kita ke Cina sekarang. Iya, Bu. Perhatikan baik-baik. Ini karena terlalu ringkas. Atala dan kawan-kawan, dulu Cina itu tidak disebut Cina, tapi dulu namanya Chungkuo. Chung artinya tengah, Kuo artinya kota atau negeri. Jadi Chungkuo artinya negeri di tengah-tengah dunia. Nah, kamu gambarkan deh dalam peta. Cina itu di tengah kan ya? Makanya dulu namanya Chungkuo. Nah, tapi akhirnya Chungkuo katanya akhirnya didengarnya menjadi Tiongkok. Jadi Tiongkok berasal dari kata Chungkuo. Tapi kenapa sekarang namanya Cina? Nah, sekarang namanya Cina karena diambil dari salah satu dinasti, yaitu dinasti Qin. Ini yang di bawah. Kenapa nama Cina diambil dari dinasti Qin? Karena Qin bisa mempersatukan orang-orang Cina yang bergejolak. Ribut terus itu orang-orang Cina, perang terus. Akhirnya oleh dinasti Qin disatukan dalam satu tembok yang besar. 30.000 sekian ya panjangnya. Nah, itu tujuannya juga untuk menghadang atau menyelamatkan dari bangsa barbar. Jadi kenapa Cina diambil dari dinasti Qin? Karena Qin bisa mempersatukan Cina dengan tembok besarnya. Dengan tulisannya. Nah, ini tadi. Tulisan awal itu kanji sebenarnya dari Cina. Jadi gambar-gambar piktograf, orang-orang Cina yang buta huruf, kalau komunikasi sering salah informasi, marah-marah perang, akhirnya Qin Shi Huangdi buat gambar. Nih, kalau gambarnya, harusnya digambar ya, 3 huruf strip, itu angka 3. Kalau 1 itu 1. Kalau kotak itu 4. Kalau kotak 2 itu matahari. Jadi kalau ngelihat begitu saja, orang Cina bisa berkomunikasi. Ada 5.000 huruf. Jadi dianggap mereka tidak buta huruf kalau mereka hafal tulisan-tulisan dalam bentuk gambar. Dan juga dia disatukan. Kenapa ini pernah ada ya, disatukan dengan roda? Maksudnya apa? Itu kan orang-orang Cina di Cina itu suka ribut. Nah, satu punya roda kecil, satu punya roda besar. Akhirnya si roda kecil marah, yang merusak jalan adalah si roda besar. Akhirnya dibuatlah diameter yang sama untuk roda, supaya nggak ribut. Itu pada dinasti Qin. Disamakanlah timbangan supaya nggak ribut, itu dinasti Qin. Makanya nama Cina diambil dari dinasti Qin. Ingat-ingat ya. Nah, kok sekarang di Indonesia suka ada orang-orang Cina yang disebut dengan nama Tionghoa? Karena Tionghoa berasal dari orang yang suka jalan-jalan. Jadi orang-orang Cina itu memang suka jalan-jalan. Setiap jalan dicatat apa peristiwa-peristiwanya. Makanya referensi sejarahnya Indonesia, sejarah dunia, itu perginya ke Cina. Karena banyak sekali tulisan-tulisan yang bisa dimanfaatkan untuk negeri yang membutuhkan. Karena rajinnya mencatat orang-orang Cina. Di Cina terkenal akan apanya? Ternyata terkenal, kalau kamu lihat sekarang nomor 1 terpadat penduduknya Cina kan ya. Kenapa? Ternyata filsafat Cina sama dengan orang Jawa. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, jadi kenapa Cina padat penduduknya sama filsafatnya dengan orang Jawa? Banyak anak, banyak rezeki. Satu lagi, laki-laki diutamakan di Cina. Kenapa? Karena laki-laki itu memimpin upacara-upacara. Kalau satu keluarga
tidak punya anak laki-laki namanya tidak patuh kepada dewa Tien. Namanya tidak sopan, Pau Hao. Makanya kalau satu keluarga sudah punya anak 7 tapi cewek terus, ya terus harus punya anak laki-laki. Makanya padat sekali penduduknya karena diutamakan anak laki-laki. Itu ya, Chungkuo, Tionghoa, padat, dan dinasti Qin menjadikan nama Cina. Nah, pernah lihat gambar ini? Oke, kamu pergi deh. Enggak, Hika, kamu pergi deh ke teman-temanmu yang masih keturunan Tionghoa. Itu biasanya di depan pintu masuk ada gambar ini. Gambar ini adalah gambar Patkua. Yang pernah keluar yang ininya, yang ini nih, ini. Ini lambang apa? Ini lambang Yin dan Yang. Orang Cina percaya akan kekuatan Yin dan kekuatan Yang. Yin ini perempuan hitam, yang laki-laki putih. Tapi mereka melakukan keharmonisan. Sehingga di antara yang putih ada titik hitam, di antara yang hitam ada titik putih. Ini namanya gambar Tai Chi. Ini pernah ada. Hanya ini tok. Yang ininya patkuanya enggak. Yang patkuanya Ibu belum pernah nemuin keluar. Tapi yang ini pernah keluar. Si Yin yang ini. Ya. Ini hanya perkenalan sedikit saja. Ini pernah Ibu ambil aja dari SBM tapi tidak dalam bentuk pertanyaan ya, supaya langsung. Dinasti yang dianggap awal sejarah Cina itu adalah dinasti Shang. Harusnya mah ada dinasti tertua, dinasti Xia. Tapi ternyata dinasti Xia masuk ke mitologi kemarin apa? Cerita Dewa-Dewi ya. Karena tidak meninggalkan bukti tertulis. Makanya Xia dianggap sebagai mitologi saja. Baru bukti tertulis pertama ada pada dinasti Shang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, di bawah ini adalah dinasti mengawali sejarah Cina, jangan terkecoh kalau ada Xia. Walaupun dia adalah dinasti yang pertama, tapi tidak dianggap dinasti pertama. Karena tidak meninggalkan bukti tertulis. Kemudian ada dinasti Zhou. Dinasti Zhou terkenal di Cina. Karena awal kebudayaan Cina didasari ada pada dinasti Zhou ini. Karena nanti akan muncul guru-guru filsafat, yaitu Lao Tzu, Meng Tse, dan Kongfusi. Membuat konsep mandat langit. Kongfusinya kok nggak ada sih? Inti ajaran Lao Tzu adalah Lao Tzu, nanti dunia internasional ngomongnya Taoisme. Atala dan kawan-kawan pernah keluar Wu Wei. Inti ajarannya adalah Wu Wei. Wu Wei itu artinya pasrah. Bagaimana hidup yang baik tercapai suatu kebahagiaan dengan cara kembali ke alam semesta. Wu Wei. Jadi kalau Wu Wei sendiri artinya adalah bertapa. Kamu pikirkan deh, kalau orang-orang Cina semua bertapa di hutan, akan terjadi keributan nggak? Enggak kan ya? Karena nggak ada aktivitas ya. Ternyata Wu Wei itu adalah pasrah. Kembali ke alam semesta. Sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Itu adalah ajaran Lao Tzu, Taoism. Inti ajaran Kongfusi itu adalah filsafat etika. Sopan santun. Jadi, kalau kamu orang Cina, menurut Konghucu, kamu harus sopan santun. Atau Li. Li-nya nggak pernah ya, nggak pernah keluar ya. Tapi filsafat etikanya. Kamu kalau filsafat etika, kasih aja Pak. Kasih aja cepat-cepat. Filsafat etika ini harus bisa menempatkan diri. Menempatkan diri sesuai dengan kursinya. Neng, ini pernah ada. Cun cun cen cen fu fu se se. Raja, bersikaplah seperti raja. Perdana Menteri, bersikaplah seperti Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri bersikap seperti raja, apa yang terjadi? Kudeta kan ya? Merebut kekuasaan kan ya? Fufu, Bapak bersikaplah seperti Bapak. Kalau Bapak sikapnya kekanak-kanakan, ya nggak ada wibawa. Sese, anak bersikaplah seperti anak.
Jangan anak sok tahu seperti bapak-bapak. Jadi ajarannya Konghucu adalah harus sesuai dengan kursinya, sopan santun. Ini akan damai dunia. Ya, disebut suka keluarnya Konghucu mengajarkan filsafat etika. Apa yang diajarkan oleh Konghucu, dia adalah filsafat etika. Ini Kang, Neng, nanti dibandingkan di Yunani ada Socrates. Minggu depan kita ketemu dengan Socrates, sama dengan Konghucu. Nah, ada lagi Mencius. Mengapa Mencius dianggap bapak demokrasi? Karena Mencius punya ajaran yang dikenal dengan nama masyarakat, rakyat. Kalau rakyat sejahtera, pasti negara akan aman. Makanya kalau ditanyakan, siapakah bapak demokrasi? Di Cina dia adalah Mencius atau Mengshe. Mengshe, ajaran di dunia Mencius. Ratu, Ika, dan kawan-kawan, minggu depan kita bandingkan Mencius ini sama dengan di Yunani Solon. Kamu mungkin mendengar demokrasi pertama dari Bu Zeta, itu adalah kata-katanya Solon, Demokratos. Kemudian, mengapa dinasti Qin lah yang diambil menjadi nama Cina? Tadi udah ya. Menyamakan timbangan, memperkenalkan roda. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Apa yang terkenal dari dinasti Han? Kertas. Kertas pertama kali ditemukan di Cina, yaitu pada dinasti Han. Juga dialah yang pertama kali menemukan jalan sutra. Karena laut selalu ada perompak, makanya dia ngambil jalan darat. Jalan darat itu mereka bawa dagangan sutra. Makanya disebut jalan sutra. Kemudian awal perdagangan di dunia itu dinasti Han. Tulisan pertama di dunia ditulis di kertas itu dinasti Han. Tokohnya nanti Sailun. Ntar ada nggak Ibu tulis nggak? Ah, ini udah ya tadi ya. Nah, oke. Kita masuk ke dinasti Zhou. Disebut dinasti pembentuk kebudayaan ya, karena lahir 3 filsuf ini ya. Lao Tse, Konghucu, Mengshe. Tadi Ibu sudah menjelaskan. Lao Tse pasrah, Konghucu sopan santun etika, Mengshe demokrasi. Ingat-ingat ya. Nah, yang pertama kali mengajarkan cara pemerintahan feodalis adalah Zhou. Ingat-ingat ya. Kemarin federal ya. Feodalis. Jadi lawan feodalis adalah unitaris. Apa itu? Orang-orang Zhou adalah menganggap raja itu sakral. Jadi raja itu nggak boleh bersentuhan dengan rakyat. Karena raja suci, rakyat nista. Makanya akhirnya si raja hanya menjadi simbol saja. Itu adalah feodalisme ya. Raja hanya menjadi simbol. Yang memerintah siapa? Raja-raja bawahan atau fazal. Inilah yang dikenal dengan nama feodalisme ya. Jadi pemerintahannya diwakilkan. Berarti dia nggak ngapa-ngapain dong, Bu? Hanya simbol. Jadi kalau simbol ini dia juga menentukan siapa nanti yang diangkat menjadi fazal-fazal. Si penggantinya. Pengganti yang turun ke masyarakat. Ika, kemarin kita demokrasi liberal kan ya? Nah itu seolah-olah feodalis. Soekarno hanya mengangkat tapi tidak ngapa-ngapain. Jadi yang menurunkan Perdana Menteri apa itu adalah Soekarno. Nah, tapi nanti dijalankan pemerintahan oleh Perdana Menteri. Itu sebenarnya sistem feodal. Raja tidak bersentuhan. Sekarang Jepang. Jepang kan juga begitu kan. Raja hanya sebagai simbol. Ya, Inggris, raja sebagai simbol. Tapi yang ngerjain siapa? Perdana Menteri. Tapi diagungkan si Ratu Elizabeth II itu. Karena memutuskan kebijakan adalah si ratu. Raja terbesar dinasti Qin adalah Shi Huangdi. Pemerintahannya di Hantan.
Nah, kemudian dia nah ini pernah ada, menghapuskan sistem feodal, Kang. Nah, Qin, rajanya langsung turun ke rakyat, bersentuhan dengan rakyat. Jadi dia memegang unitaris, ya. Dia membagi kerajaan menjadi 36 provinsi, menerapkan hukum. Oke, dengarkan baik-baik, karena nggak ada ya ternyata. Pada masa dinasti Qin, buku ajaran Konghucu dibakar. Kenapa? Katanya terlalu berbelit-belit, sopan santunnya terlalu berbelit-belit. Kata dinasti Qin, yang paling penting negara itu aman kalau masyarakatnya paham hukum. Ini, hukum. Jadi karena dia punya ilmu, mana sih? Ilmunya adalah hukum. Ini Fa sebagai kekuasaan tertinggi. Makanya dia bakar ajaran Konfuse. Dia mendirikan tembok besar Cina. Untuk apa? Untuk mempertahankan dari serangan barbar. Itu kalau kamu berbicara tentang peradaban ini, banyak sekali. Kamu harus menaruh informasi sebanyak-banyaknya. Dinasti Han, kita selesai sampai dinasti Han dulu ya. Besok masuk ke dinasti Manchu. Dinasti di luar orang-orang asli Cina. Dinasti Han merupakan dinasti terlama pertama di Cina. Ibu kotanya Chang'an, raja terbesarnya Han Wuti. Han Wuti. Nah, kalau pada dinasti Qin, buku Konghucu dibakar, karena dia sudah menemukan kertas, diperbanyak lagi. Ingat pernah ada pertanyaan, pada dinasti apa diperbanyak lagi ajaran Konghucu, yaitu dinasti Han, karena dia sudah memiliki kertas. Tadi memajukan jalan sutra melalui Asia Tengah, membuat kertas. Nah, si penemu kertas ini Sailun. Kamu cari buku di Gramedia, 100 orang terkenal di dunia. Dia dapat nomor 7. Habis ya? Dia dapat nomor 7. Jadi orang terkenal di dunia, dia dapat nomor 7. Karena apa? Bermanfaat. Nomor 1-nya Nabi Muhammad SAW. Nomor 2-nya Nabi Isa. Nomor 3 Ibu lupa, 4 lupa, nomor 5. Nomor 7-nya adalah Sailun. Karena dengan kertas, informasi ada semuanya. Cobain soal dikit ya, sebelum ke yang lain ya. Bentar. Latihan soal. Tembok besar Cina sepanjang 3.000 km oleh Qin. negara Tiongkok beribu kota di Beijing. Beijing itu ya. Padahal hal mudah ya, tapi dianggap kamu sepele. Jadi Beijing ya. Peradaban Tiongkok kuno muncul di lembah sungai Huangho ya. Tadi Ibu nggak ngomong ya. Huangho. Lembah Sungai Kuning. Peradaban Tiongkok mulai mengenal tulisan pertama kali pada masa Han. Tokohnya Sailun ya. Raja terbesarnya Han Wuti ya. Dia juga yang membuat jalan sutra ya. Perdagangan pertama di dunia itu dinasti Han. Salah ini Sang ya. Oh, mulai mengenal tulisan. Sorry. Mengenal tulisan Sang ya. Dinasti Sang, sorry. Kalau Han mengenal kertas ya. Sorry, Sang ya. Salah satu bukti kemegahan peradaban Cina didirikan oleh bertujuan untuk mencegah kemungkinan serangan bangsa barbar ya. Didirikan oleh Qin Shi Huangti ya. Sip. Mengapa pada masa dinasti Zhou atau Zhou dan Shang, kaisar tidak mengatur pemerintahannya sendiri? Kaisar bersifat feodal. Dianggap sakral, keturunan dewa, jadi dia hanya lambang. Peradaban lembah Sungai Kuning Huangho berkembang satu sistem
teori, challenge, and respond. Tantangan dan jawaban. Ini tambahkan dia, ini pernah keluar ya. Arnold Toynbee.